Oke guys, balik lagi bersama gua Hendry di channel Trader Kekinian. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin pembahasan tentang sifat koligatif larutan yang sebelumnya udah pernah gue bahas di video part 1. Buat teman-teman yang belum lihat video part 1-nya, silahkan klik link di atas ini ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini guys. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita bahas. Let's go! Oke guys, di video sebelumnya, waktu itu gue bahas tentang sifat koligatif yang pertama, yaitu adalah penurunan tekanan uap larutan. Nah, di video hari ini, gue bakal bahas sifat koligatif nomor 2 dan nomor 3, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Oke, untuk sifat koligatif yang keempat, ditunggu part 3-nya ya guys, yaitu tekanan osmosis. Oke, langsung aja kita bahas sifat koligatif yang kedua dan yang ketiga. Sebelum lanjut ke materi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan titik didih dan titik beku? Titik didih itu adalah temperatur ketika zat cair berubah wujud menjadi gas, gitu ya. Sedangkan titik beku adalah perubahan dari zat cair menjadi padat, gitu. Perubahan wujud ini selain dipengaruhi oleh suhu, dia juga dipengaruhi oleh tekanan udara gitu. Jadi tekanan udara sekitar itu akan mempengaruhi titik beku dan titik didih suatu zat cair. Contohnya gini guys. Misalnya ini anggaplah gambar gunung ya. Nah, di sini ada pantai, ini laut ceritanya. Ini anggaplah titik A. Terus ini titik B. Oke, di titik A atau di pantai, tekanan udara di pantai, tekanan udaranya tinggi ya guys. Oke, tekanan udaranya tinggi. Nah, tekanan udara gua simbolin P udara ya. Sedangkan di titik B, di puncak gunung, itu tekanan udaranya rendah guys. Kalau misalkan kalian masih suka kebalik-balik nih, mana sih yang tekanan udaranya tinggi atau rendah? Nah, gue punya cara gampangnya guys buat kalian. Kalian anggap aja bumi itu ibaratnya kayak ini, suatu wadah yang berisi zat cair. Nah, anggap aja ceritanya kayak gini guys. Nah, kalau di bumi berarti ini tuh adalah atmosfernya ya. Nah, kalian bayangin tekanan hidrostatis dari suatu larutan. Semakin dalam dari permukaan, itu tekanan hidrostatisnya pasti semakin tinggi ya. Nah, jadi ini misalnya pantai di sini nih guys. Ini pantai, ini puncak. Yang makin dalam dari permukaan, itu tekanannya semakin tinggi. Jadi, di puncak gunung, itu tekanan udaranya semakin rendah. Gitu ya guys. Oke, sekarang pertanyaannya adalah efeknya apa nih? Pengaruhnya apa? Tekanan udara terhadap titik beku ataupun titik didih. Nah, karena tekanan udaranya di pantai itu tinggi ya, gue gambarin ceritanya di pantai. Gue visualisasikan keadaan ketika di pantai yang tekanan udaranya tuh tinggi. Oke, tekanan udara itu arahnya pasti ke segala arah ya. Ke atas, ke samping, kiri kanan, termasuk ke bawah. Nah, di video gue yang kemarin, gue sempat jelasin tentang tekanan uap. Nah, kalau kalian masih ingat, tekanan uap itu arahnya ke atas ya. Arahnya ke atas. Nah, kalian bayangin ketika tekanan udaranya itu tinggi, artinya ada tekanan yang mendorong balik dari tekanan uapnya. Tekanan yang mendorong balik yang arahnya berlawanan dengan tekanan uap. Gitu. Berarti kalau tekanan udaranya tinggi, si zat cair itu dia akan ketekan lagi ke bawah. Sehingga dia akan susah menguap gitu. Jadi kalau P udaranya tinggi, itu efeknya adalah tekanan uapnya dia kalah gitu. Jadi dia nanti ketekan lagi ke bawah menyebabkan si zat cairnya susah menguap. Kalau zat cairnya itu susah menguap, berarti butuh temperatur yang lebih tinggi untuk menguapkan zat cair tersebut. Artinya, titik didihnya menjadi lebih tinggi. Gitu. Kalau di puncak gunung, berarti kan tekanan udaranya rendah. Artinya, kalau kita gambarkan seperti ini ya, artinya panah yang warna merah nih, yang warna merah ini adalah tekanan udara, itu jumlahnya nggak sebanyak yang di pantai. Nah, karena dia tekanan udaranya rendah, berarti zat cairnya lebih mudah menguap. Oke, berarti di sini adalah P udara rendah. Kalau P udaranya rendah, zat
cair mudah menguap, ya kan? Nah, kalau zat cair itu mudah menguap, berarti titik didihnya itu rendah. Jadi kayak dipanasin sedikit aja dia udah nguap gitu. Bisa ya guys ya. Nah, makanya kalau misalkan ditanya titik didih air di puncak gunung sama di pantai itu gimana? Beda apa sama? Jawabannya beda ya guys. Kalau di pantai itu kemungkinan titik didihnya bisa melebihi 100 derajat. Titik didih itu simbolnya TB atau boiling temperature. Nah, ini titik didih air bisa lebih besar dari 100 derajat Celcius. Tapi kalau di puncak, boiling point-nya atau titik didih air murni itu bisa kurang dari 100 derajat. Kayak gitu guys. Nah, terus kalau titik didih air 100 derajat itu di mana kondisinya? Oke, titik didih air sama dengan 100 derajat itu di kondisi tekanan udara sama dengan 1 atmosfer. Nah, kayak gini guys. Oke, paham ya? Nah, dari sini gua mau bahas tentang grafik perubahan fasa. Oke, ini adalah diagram fasa dari H2O. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar grafik atau diagram yang kayak huruf Y ya. Nah, ini gua kasih warna merah. Ini gue kasih warna merah. Nah, kita perhatiin garis yang warna merah, guys. Di sini dibagi 3 area. Area yang sebelah kiri ini adalah area padat. Berarti di area sini H2O-nya berbentuk padatan. Berarti S ya. Di sini H2O-nya bentuknya cair. Nah, di sini H2O-nya bentuknya gas. Oke, nah di sini kita dikasih garis horizontal 1 atm. Nah, tadi kan definisi dari titik beku adalah perubahan dari cair menjadi padat. Nah, di mana tuh titiknya? Di sini, guys. Nah, jadi kalau di sini adalah garisnya si air yang warna merah nih, misalnya garisnya air. Berarti titik E ini nilainya 0 derajat Celcius karena titik beku air di tekanan 1 atm itu adalah 0 derajat. Oke, di sini gue tulis ya, titik beku air murni. Nah, di titik D, sedangkan di titik D itu adalah perbatasan antara cair dan gas. Berarti titik D ini kalau kita tarik garis ke bawah, ini adalah nilainya 100 derajat, yaitu titik didih air murni. Nah, balik lagi ke sini ya guys. Jadi, kondisi titik didih air 100 derajat itu diukur ketika tekanan udaranya 1 atm gitu. Nah, kemudian dari grafik ini, misalnya air tersebut kita masukin suatu zat terlarut, misalnya glukosa. Misalnya di sini ada larutan glukosa 1M, 1 molar. Nah, nanti grafiknya si huruf Y-nya ini yang garis merah dia akan membesar. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi yang warna merah itu adalah garisnya untuk H2O murni atau pelarut murni. Garis yang warna biru ini adalah untuk larutan glukosa 1M. Nah, di sini gue contohin glukosa ya, 1M. Gitu guys. Terus misalnya ada lagi larutan NaCl misalnya 1M. Sama-sama 1M tapi bedanya adalah kalau glukosa itu kan non elektrolit ya. Kalau NaCl itu dia elektrolit kuat. Nah, nanti di sini kita akan berhubungan lagi dengan yang namanya I atau faktor Van Hoff gitu ya. Kalau non elektrolit nilai I-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau NaCl nilai faktor Van Hoff-nya itu 2. Di video sebelumnya gue udah jelasin tentang faktor Van Hoff ya guys. Jadi kalau yang lupa nanti ditonton lagi video sebelumnya. Oke? Sip. Lanjut guys. Nah, terus untuk larutan NaCl ini gambar grafiknya gimana? Oke, gambar grafiknya dia akan semakin lebar. Maksudnya lebar tuh mangkoknya ini nih, yang area zat cairnya itu makin meluas. Misalnya kayak gini guys. Nah, ini adalah larutan NaCl 1M. Nah, kalian perhatiin warnanya ya. Jadi untuk yang garis biru itu glukosa 1M, kalau yang hijau itu NaCl 1M. Kayak gitu guys. Nah, terus yang dimaksud dengan kenaikan titik didih atau penurunan titik beku itu kita hitung dari sini nih guys. Titik G yang ini adalah titik didih larutan glukosa 1M. Nah, yang ini ya di sini nih. Nanti di sini ada suhunya. Misalkan
Misalkan ya, suhunya 101,2 derajat misalkan. Nah, berarti yang dimaksud dengan perubahan titik didih larutan itu adalah selisih dari titik didih larutan terhadap titik didih pelarut murni. Nah, simbolnya adalah delta TB. Nah, delta TB ini berarti adalah TB larutan dikurang TB 0. Oke, TB 0 itu ini ya guys, titik didih pelarut murni. Kita simbolin TB0. Nah, kita dapat satu rumus guys. Gampang kan? Oke. Nah, terus nanti ada lagi rumusnya. Delta TB itu KB terus M dan faktor Van Hoff. KB adalah titik didih molal pelarut. Atau bisa juga kita sebut konstanta titik didih gitu ya, sama aja. Konstanta. Nah, kalau M itu adalah molalitas. Hati-hati ya, beda dengan molaritas. Kalau molaritas itu simbolnya M besar. Ini molaritas. Bedanya apa? Oke, gue jelasin bedanya molalitas dan molaritas. Kalau molaritas itu rumusnya mol dibagi volume gitu ya. Jadi molnya adalah mol zat terlarut. P di sini adalah volume larutan. Oke. Nah, kalau M kecil atau molalitas itu rumusnya N per P. Nah, P-nya kalian bedain sama P tekanan ya. Kalau gue biasanya gue kasih buntut di sini. N-nya sama, yaitu mol zat terlarut. Kalau P-nya itu adalah massa pelarut. Nah, hati-hati guys. Kalau di sini volume larutan, kalau di sini massa pelarut. Gitu ya. Oke. Untuk volume larutan ini satuannya liter, molnya satuannya mol. Kalau yang ini satuannya mol, yang ini satuannya kilogram. Gitu guys. Jadi perbedaannya ada di pembaginya. Kalau molaritas tuh dibagi volume larutan, kalau molalitas itu dibagi massa pelarutnya aja. Gitu. Ingat konsepnya larutan ya. Larutan itu terdiri dari pelarut dan terlarut. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, ini rumus yang kedua. Jadi delta TB itu sama dengan KB dikali molalitas dikali I. Oke. I-nya faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff. Oke guys. Kira-kira kayak gitu guys untuk kenaikan titik didih. Nah, untuk penurunan titik beku itu sama ya. Rumusnya mirip. Cuman sekarang yang dihitung adalah selisih dari sini ke sini. Nah, ini selisih ini. Di titik F ini kalau kita tarik ke bawah, kita dapat yang namanya TF larutan. Oke, karena garis yang biru berarti ini masih sama ya, larutan glukosa 1M gitu guys. Nah, rumusnya mirip kayak ini, tapi simbolnya delta TF. TF itu adalah temperatur freezing temperature. Jadi titik beku ya. Kalau delta TF berarti penurunan titik beku. Rumusnya kalau ini dibalik, TF0 dikurang TF larutan. Gitu ya. Pokoknya kalau dikurang itu harus yang besar dikurang yang kecil. Nah, ini kan posisi TF0 di sebelah kanannya TF larutan. Jadi yang di kanan dikurang yang di kiri. Sama kayak gini ya. TB larutan di sebelah kanan, TB0 di sebelah kiri. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya guys. Nah, rumus yang kedua identik sama yang ini. Cuman kita ganti nilai KB-nya menjadi KF. Gitu. Keterangannya sama ya guys, cuma beda KF aja. Kalau KF itu adalah konstanta titik beku atau titik beku molal. Oh iya, tadi ketinggalan nih. Satuan dari KB atau KF itu biasanya adalah derajat Celcius per molal. Gitu. Jadi ada per molalnya ya.
sama, ini juga KF itu satuannya derajat Celcius per molal. Oke, sampai sini paham ya. Nah, itu adalah penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita lihat guys, di grafik yang ini, kenapa kok NaCl 1 molal itu grafiknya mangkoknya ini lebih lebar ya? Nah, dia lebih lebar karena NaCl kan elektrolit ya guys ya. Berarti I-nya 2 nih. Nah, otomatis delta Tb-nya pasti lebih besar dan delta TF-nya juga lebih besar dibandingkan glukosa 1M. Gitu. Nah, ini gua kasih tanda ya. Untuk titik ini ke titik ini kita sebut sebagai delta Tb-nya glukosa. Gue singkat GLU ya. Oke. Nah, kalau titik ini ke titik ini adalah delta Tb-nya NaCl. Jadi dihitungnya patokannya selalu dari titik airnya, titik pelarutnya dari sini. Nah, sama yang ini juga. Yang ini juga sama nih guys. Ini kalau kita tarik ke bawah, di sini nanti kita dapat dari titik ini ke sini kita sebut sebagai delta TF-nya glukosa. Kalau dari titik ini, dari garis ini ke garis ini adalah delta TF-nya NaCl. Kayak gitu guys. Oke. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih rumusnya untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, habis ini gua mau bahas ada apa aja sih yang bisa didapat dari grafik atau diagram fasa H2O ini. Oke, kita lihat sini ya guys. Dari diagram fasa H2O ini, kita bisa dapat informasi kayak yang tadi. Di sini ada TB0, yang ini ada TB larutan, yang ini ada TF0, yang ini ada TF larutan. Oke, untuk titik ini, titik C, ini adalah titik triple. Jadi pada kondisi ini, dia adalah perbatasan 3 fase guys. Jadi perbatasan antara cair, padat, dan gas. Nah, titik yang ini, titik B, ini juga titik triple. Tapi untuk B ini adalah titik triple dari larutan. Gitu. Nah, terus kalau kalian ditanya, di mana sih area perubahan cair ke gas? Nah, areanya itu atau garisnya itu adalah kita mulai dari sini nih guys. Dari titik D ke titik C. Nah, sepanjang garis CD ini adalah perbatasan cair dan gas. Gitu. Kalau untuk garis yang menunjukkan perbatasan cair padat atau padat cair. Nah, berarti garisnya adalah dari titik E ke titik C yang ini. Gitu ya. Nah, balik lagi ke konsep awalnya guys. Kalau yang ditanya air, berarti kita pakai grafik yang ini. Tapi kalau ditanya larutan, kita pakai grafik yang ini. Berarti garis perubahan cair ke padat untuk larutan itu yang F ke B. Kalau perubahan cair ke gas itu dari B ke G. Ini ya guys. Nah, ada lagi garis sublimasi. Sublimasi itu perubahan dari padat ke gas. Berarti garisnya itu ini guys. Nah, garis sublimasi itu untuk larutan itu yang B ke A. Kalau untuk air itu dari C ke A. Nariknya dari titik triple ya guys kalau untuk garis sublimasi. Pokoknya kalian lihat aja perbatasan area padat ke gas untuk sublimasi. Kalau penguapan dari cair ke gas. Kalau pembekuan dari cair ke padat. Kayak gitu. Gampang ya guys ya. Oke, gimana guys? Paham kan untuk sifat koligatif yang kedua dan ketiga, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih.
Oke, di next videonya gue bakal bahas sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Untuk video kali ini cukup dulu sekian. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye-bye.